Beberapa waktu yang lalu saya sempat di direct message oleh salah satu orang yang bertanya kepada saya bahwa bagaimana supaya nasib saya bisa berubah seperti itu. Nah, terus saya akhirnya bertanya kan, bisnisnya apa Mbak? Nah, dia bilang bahwa dia berbisnis kecantikan ya, yang dimana pada saat itu dia mengatakan bahwa dulu bisnisnya dia itu laris teman-teman ya, bisnis dia laris dan dia bilang bahwa keadaan saya dulu tidak seperti ini. Saya saat ini sedang disupport oleh orang tua karena saya tidak memiliki income sama sekali dari bisnis saya. Pertanyaan saya, kenapa bisa nggak ada income? Dia bilang ya nggak ada customer ya. Tanya lagi, kenapa nggak ada customer? Dia bilang katanya ya, dia diguna-gunain teman-teman. Dia diguna-gunain, dia dijampi-jampi oleh seseorang yang cemburu sama dia seperti itu. Nah, pada saat saya mendapati seperti itu, jujur hati saya gemes juga nih. Hati saya gemes. Karena apa? Karena loh kok ini orang bisa kayak gini ya? Nah, di sini saya ingin kembali untuk mengajak teman-teman flashback kembali dengan video saya yang sebelumnya yang dimana nasib bisnis ditentukan oleh sebuah siklus ya. Ditentukan oleh siklus ini yaitu siklus lihat buat dapat. Nah, kita coba belajar dari kasus ini teman-teman. Orang ini ya, dia menganggap bahwa diri dia dijampi-jampi, diri dia diguna-gunai. Oke, itu cara dia melihat keadaan dia saat ini. Oke, dia memilih untuk menggunakan cara pandang seperti itu. Pada saat dia memilih untuk menggunakan cara pandang seperti itu, apa yang dia lakukan? Strategi yang dia pilih adalah apa? Dia memilih untuk menyalahkan keadaan atau memilih untuk menyalahkan orang yang mengguna-gunai dia, yang cemburu sama dia. Hasil yang dia dapatkan apa? Income-nya zero, teman-teman. Income-nya jadi nol. Nah, oleh karena itu, teman-teman, di sini kita coba selidiki, pelajari dari kasus ini ya. Loh, kok bisa sih ada orang yang fokusnya ke sana? Ya, karena dia fokus ya, dia fokus kepada lingkaran kepedulian. Nah, kalau dalam kebiasaan proaktif ya, kebiasaan proaktif ada dua jenis lingkaran yang sangat berpengaruh, yaitu lingkaran kepedulian dan lingkaran pengaruh. Lingkaran kepedulian adalah lingkaran yang dimana kita nggak punya kendali atas keadaan-keadaan yang terjadi atau situasi yang terjadi pada saat itu. Oke, itu lingkaran kepedulian. Contoh misalnya, ya pembeli sepi, oke, online merajalela, waktu yang terbatas. Itu adalah hal-hal yang kita nggak bisa pengaruhi. Makanya disebut sebagai lingkaran kepedulian. Sesuatu yang kita perlu concern, tapi kita nggak bisa kontrol. Nah, lalu lingkaran yang kedua yaitu lingkaran pengaruh. Adalah lingkaran atau area yang berisi hal-hal yang kita bisa pengaruhi secara langsung. Misalnya, ya, skill, strategi, oke, teknik yang kita gunakan. Misalnya, ide, ya, yang kita hasilkan, uh, aktivitas yang kita bisa lakukan di dalam rentan waktu yang sedikit misalnya. Nah, ketika kita berfokus pada kebiasaan yang proaktif, maka pada saat itu semestinya sikap yang sehat atau prinsip yang sehat adalah kita berfokus pada hal-hal yang kita bisa pengaruhi. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbesar area yang kita bisa pengaruhi. Kalau misalnya kita berfokus dengan skill yang kita punya nih, contoh ya, saya berikan contoh kasus. Misalnya ya, waktu kita terbatas untuk menjangkau customer lebih banyak. Oke? Sedangkan kita udah deadline nih, udah deadline mau tutup target. Nah, terus kita fokus dengan skill kita. Oke, kalau memang waktunya terbatas, ya, waktunya terbatas, maka saya akan berfokus menggunakan skill apa ya yang bisa menjangkau sebanyak mungkin customer dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan cara seperti itu, kita memperbesar pengaruh kita terhadap keadaan waktu yang sempit dan target belum tercapai. Oke, lingkaran kepeduliannya apa? Lingkaran kepeduliannya adalah waktu yang sempit, target belum tercapai. Lingkaran pengaruhnya apa? Skill yang kita punya dan kapasitas yang kita miliki untuk melakukan aktivitas dalam menggunakan skill tersebut. Oke? Nah, kita coba kembali ke kasus orang yang mengatakan yang DM saya tadi ya. Dia bilang bahwa ya dia diguna-gunai. Nah, pada saat dia diguna-gunai, dia berfokus sama apa? Dia berfokus dengan lingkaran kepedulian. Hal yang dia nggak bisa pengaruhi. Ya, kalau memang benar dia diguna-gunai, ya mau gimana? Apa boleh buat? Ya udah,
Kalau gitu, saya harus berfokus. Sekarang karena saya diguna-gunai, apa yang saya harus lakukan? Saya harus meningkatkan energi positif saya, sehingga guna-guna itu akan kembali kepada orang yang mengguna-gunai misalnya. Oke? Nah, karena apa? Guna-guna sifatnya negatif. Energi positif melawan energi negatif. Ya, oleh karena itu teman-teman, lewat video ini saya berharap bahwa teman-teman bisa sama-sama belajar dari kasus orang yang mend-DM saya, ya, supaya kita tidak berfokus pada apa yang kita nggak bisa pengaruhi, tapi kita berfokus untuk mengekspansi area-area yang kita bisa pengaruhi. Oke teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih detail tentang lingkaran pengaruh dan lingkaran kepedulian ini, ya, saya akan membahas tentang lingkaran pengaruh dan lingkaran kepedulian ini lebih detail di dalam FSN Community, tepatnya di dalam FSN Business Talk yang saya adakan rutin setiap bulan, ya. Karena di sana, ya, saya akan mengupas tuntas tentang hal ini dengan lebih detail, dengan contoh-contoh kasus, dan kita bisa diskusi banyak tentang hal ini, teman-teman. Ya, harapan saya teman-teman bisa join, karena ketika teman-teman join, teman-teman nggak dikenakan pungutan biaya berapapun, karena ini benar-benar hanya untuk sharing pengalaman saya. Ya, apakah saya adalah orang yang sudah sangat-sangat berhasil melakukan ini? Ya, kadang enggak, kadang iya teman-teman. Saya enggak 100% berhasil, tapi saya tahu bahwa ketika saya mengerti ini membuat saya menjadi lebih aware, lebih sadar, dan membuat saya lebih berhati-hati ketika saya sedang berfokus pada sesuatu. Saya berpikir, oke, ini saya lagi fokus ke masalahnya, saya lagi fokus ke hal yang saya nggak bisa pengaruhi, atau saya fokus dengan apa yang saya bisa kontrol tentang diri saya, seperti itu. Ya, uh, saya tidak menjadi orang yang paling sempurna, yang paling expert, enggak, tapi saya hanya ingin membagikan ini karena saya merasa ini sangat membantu saya, teman-teman. Saya adalah orang yang menjalani, yang menghidupi apa yang saya barusan sharingkan di dalam video ini. Oleh karena itu, saya tidak mau menikmati ini sendiri, saya juga mau berbagi, ya. Silakan join ke dalam FSN Community dengan cara klik link yang ada di bio, teman-teman, ya. Join grup eksklusif Financial Security Network. Oke, sampai jumpa di dalam grup eksklusif Financial Security Network. Salam Financial Security.